Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik sidik jari dan DNA di TKP kasus pembunuhan Subang ditemukan. Polisi belum umumkan pelaku karena ini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Tidak peduli berapa lama kasus pembunuhan Subang harus terungkap, yang jelas hingga saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya mengungkap siapa pelaku berikut dalangnya. Pengungkapan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang ini akan menjadi ajang pembuktian kinerja pihak kepolisian Indonesia. Marwah kepolisian dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini. Penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tergolong ke dalam kasus yang sangat rumit. Terbukti penanganannya tidak cukup dengan kepolisian setempat saja. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini berada di wilayah kerja Polda Jabar, namun kasus ini sampai harus melibatkan laboratorium forensik yang berada di Jakarta. Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, jika tim forensik yang di dalamnya ada Dr. Sumi Hastri telah menemukan puluhan bukti penting berupa sidik jari dan juga DNA di rumah TKP. Sumi Hastri sempat menyampaikan temuannya tersebut melalui salah satu channel YouTube pada tanggal 22 November tahun 2021. Dilansir desjabar.com dari channel YouTube Denny Darko dan dikutip Garuda Update yang tayang pada tanggal 22 November tahun 2021 dengan judul Pertama Kali Anjas di Thailand X Dokter HASTRY Forensik X Denny Darko, kasus Subang akan diungkap SPT ini. Pada kesempatan itu, Dr. Sumi Hastri memiliki pandangan jika pihak kepolisian akan bekerja cukup lama untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang walaupun sudah menemukan bukti berharga berupa sidik jari dan juga DNA. Baik sidik jari maupun DNA yang ditemukan di TKP akan dengan cepat ditemukan siapa pemiliknya jika ada pembandingnya. Seperti halnya saat menemukan korban bencana yang sudah sulit dikenali, untuk menentukan DNA yang ada pada jasad korban bencana itu adalah dengan cara dibandingkan dengan pihak keluarga yang kehilangan. Sekarang kasus Subang, kita sudah dapatkan puluhan DNA yang ada di sekitar lokasi. Kita petakan, matching gak dengan DNA yang kita dapat di properti atau barang bukti di lokasi itu. Makanya butuh waktu lama, terang Sumi Hastri. Menurut Dr. Sumi Hastri, pemeriksaan darah bisa lebih cepat, dalam 3 hari pun sudah bisa selesai. Berbeda dengan pemeriksaan sidik jari yang didapatkan di TKP seperti yang terdapat pada puntung rokok, kursi, pintu, mobil atau properti lain yang ada di TKP akan memakan waktu yang jauh lebih lama daripada memeriksa darah. Penyidik ingin mencocokkan, DNA itu ada nggak di waktu kematian. Itu yang sulit karena harus diulang lagi dan kita bandingkan lagi, paparnya. Status rumah TKP yang merupakan rumah pribadi sekaligus kantor yayasan telah mempersulit proses penyidikan karena lokasi tersebut sudah dimasuki banyak orang. Banyaknya sidik jari dan juga DNA yang tertinggal di TKP belum bisa menentukan sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Tim forensik METI bisa mencocokkan waktu sidik jari dan DNA tersebut dengan waktu pembunuhan terjadi. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.